Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Halo saudara-saudariku, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dan akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan Injil Matius akan terus menuntun kita untuk menyadari dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan Matius bab 18 ayat 15-20. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya ketika kita membaca kitab suci dan merenungkannya. Kita akan melihat bagaimana Allah ingin selalu bekerja dalam diri kita. Allah ingin selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Ini hal yang luar biasa. Allah kita Allah yang penuh kasih, penuh cinta, penuh kebaikan, penuh kebenaran. Allah sumber kehidupan, sumber kasih, itulah yang akan selalu mengantar kita agar kita itu hidup hanya bersamanya. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar tentang bagaimana kehidupan yang harus kita jalani. Bahwa kehadiran sesama adalah hal yang terpenting. Kita adalah manusia sosial. Kita adalah manusia bagi sesama. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Itu oleh karena Allah mempunyai satu tujuan. Karena Allah ingin selalu bahwa kehadiran orang lain itu akan meneguhkan iman kita. Kehadiran orang lain itu akan menuntun, membimbing, dan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini Yesus berbicara tentang bagaimana koreksi fraternal. Bahwa kehadiran orang lain itu sangat penting untuk senantiasa bisa mengingatkan seseorang tentang kebenaran, menegur seseorang tentang kesalahannya, dan menasihati seseorang untuk menjadi lebih baik. Ya. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Mendengarkan orang lain adalah hal yang sangat indah. Apalagi kalau orang itu memberikan nasihat-nasihat yang indah. Kebijaksanaan yang penting bagi kehidupan iman kita, bagi kehidupan jasmani kita. Yesus hari ini memberikan kita satu gambaran yang sangat luar biasa. Bahwa orang lain bisa dan selalu akan menjadi hal yang terpenting bagi kita untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu saudara-saudari, sadarlah bahwa orang-orang di sekitar kita itu sangat penting. Dan kita juga menjadi penting bagi orang lain.
Kehadiran kita juga sangat penting bagi orang lain untuk mengingatkan orang lain, untuk menyadarkan orang lain akan kesalahannya, untuk bisa hidup berdampingan dengan orang dalam keharmonisan dan cinta. Yang kedua, Yesus berbicara antara hubungan antara dunia dan akhirat. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, itu akan senantiasa mendapatkan ganjarannya. Ketika engkau berbuat baik di dunia ini, maka Tuhan akan memberikan ganjaran yang terbaik. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mampu menuruti kehendak Allah, maka itulah keputusan hidup kita, dan maka Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentu hidup sesuai dengan tuntutan Allah atau kehendak Allah atau kebenaran Allah. Yang berikut, Yesus berbicara tentang bagaimana kebaikan Allah dalam hidup. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, ketika kita tidak punya kekuatan untuk mendapatkan sesuatu, Yesus mengingatkan, datang kepadanya, mohon kepadanya, mintalah kepadanya, bahwa Ia sumber segala berkat, Ia sumber segala rezeki, Ia sumber segala kekuatan, Ia sumber segala kebenaran, Ia sumber segala kebahagiaan. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mau mengingatkan kita betapa baiknya Allah kita di dalam hidup ini. Ia tidak pernah ingin kita tinggal sendirian. Allah tidak ingin kita mengalami kegoncangan, kegalauan, sedih, penderitaan. Ia ingin kita selalu bahagia. Namun kebahagiaan itu harus senantiasa melibatkan suatu proses antara kita dengan Allah. Kita harus punya relasi. Kita harus punya hubungan yang erat. Dan hubungan yang erat ini harus terus terjalin dalam hidup kita, agar kita semakin mengenal Allah. Bahwa Allah kita adalah Allah yang maha baik. Saudara-saudari, marilah dekatlah diri kita dengan Allah di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kesaksian kebenaran hidup. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.